Saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, jelaskan internet dan intranet, bagaimana tantangan ancaman dan perbedaan dari keduanya. Lalu apa saja hal produktif dalam penggunaan internet. Nah, menurut saya, internet adalah jaringan yang menghubungkan jutaan user komputer yang berbasis global yang saling berbagi kepentingan seperti akses informasi, komunikasi ke berbagai layanan berbasis online. Nah, sedangkan intranet adalah jaringan privasi atau lokal yang digunakan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang digunakan untuk membatasi akses publik dan hanya bisa diakses di lingkungan tersebut saja. Terutama dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Lalu, tantangan ancaman serta perbedaan dari internet dan intranet adalah untuk internet sendiri, ancamannya itu seperti resiko keamanan data, lalu produktivitas tergantung pada akses internet. Lalu untuk resikonya, contohnya seperti serangan cyber yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Lalu ada lagi penyebaran hoax dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu untuk perbedaannya sendiri adalah untuk internet sendiri adalah mencakup global. Nah, penggunaannya lebih banyak untuk berkomunikasi, lalu digunakan untuk hiburan dan akses informasi. Lalu selanjutnya adalah intranet. Nah, tantangannya sendiri adalah kurangnya inovasi, biaya pemeliharaan yang cukup besar. Untuk ancamannya sendiri, resiko kebocoran yang dilakukan oleh pihak internal. Lalu perbedaannya hanya bisa diakses lokal saja. Nah, penggunaannya biasa dilakukan dalam perkantoran, manajemen, lalu serta sharing dokumen ke sesama pegawai internal. Lalu untuk hal produktif dalam penggunaan internet, yakni digunakan untuk media pembelajaran, hiburan, mengembangkan inovasi, serta bisnis. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa para profesional IT mereka menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggan dan privasi. Lalu usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi, komputer dan informasi. Nah, suatu perusahaan harus mempunyai regulasi yang jelas berupa pedoman atau arahan seperti kertas kerja untuk membuat karakter para tim IT lebih mengutamakan profesional serta etika dalam menjaga privasi. Lalu selalu mengevaluasi terhadap pekerjaan secara berkala untuk memonitoring serta mengevaluasi terhadap hasil kerja yang diberikan terutama dalam keamanan. Nah, tim IT harus membuat security keamanan jaringan untuk membuat tingkatan data privasi agar tidak mudah untuk dicuri. Lalu ada penerapan kode etik yang ketat untuk membentuk budaya kerja yang sesuai. Nah, usaha yang dilakukan dalam peningkatan profesional di bidang IT yaitu menurut saya dengan cara meningkatkan kompetensi dengan cara memberikan pelatihan khusus ataupun sertifikasi, lalu memberikan peningkatan soft skill, lalu mengembangkan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman agar tidak ketertinggalan terhadap informasi-informasi atau pelajaran-pelajaran baru. Untuk yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Lalu jelaskan beberapa jenis dan sistem informasi fungsional. Nah, untuk sistem informasi fungsional adalah sistem yang digunakan untuk perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan atau suatu strategi bisnis. Lalu
Jenis dari sistem informasi fungsional itu sendiri adalah yang pertama sistem informasi pemasaran. Nah, biasanya sistem ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan dari kegiatan pemasaran seperti riset pasar, analisis penjualan per periode, serta mengelola CRM. Lalu untuk selanjutnya adalah sistem informasi SDM. Nah, sistem ini biasanya digunakan untuk mengelola serta memantau perkembangan, biasanya meliputi data karyawan, perekrutan, pelatihan, serta penggajian. Lalu sistem informasi keuangan. Nah, sistem ini biasanya digunakan untuk mengelola seluruh keuangan perusahaan dari masuknya pendapatan serta pengeluaran dalam cash flow dari organisasi atau perusahaan itu sendiri, yang biasanya berupa pelaporan, pembukuan, serta penganggaran keuangan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, sejauh mana sistem akuntansi dan keuangan dapat mengintegrasikan AI untuk meningkatkan analisis serta prediksi keuangan? Nah, menurut saya pengintegrasian kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal AI harus semaksimal mungkin kita gunakan dalam sistem akuntansi dan keuangan. Nah, mengapa? Ini bertujuan karena sangat membantu serta memudahkan kita dalam hal akurasi hasil akhir yang sesuai, seperti menganalisa data keuangan menjadi lebih akurat dan cepat, lalu memprediksi arus keuangan yang digunakan untuk perencanaan, lalu digunakan untuk mengaudit serta penilaian kerja, dan juga dapat membantu dalam penanganan manajemen risiko, serta kepatuhan itu sendiri.